Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Halo Sobat Proteksi, perkenalkan nama saya Alfa Ida Ekawati, biasa dipanggil Ida dari HPT Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi podcaster pada podcast yang berjudul seputar magang, ekspektasi, dan realita. Nah, gimana nih kabar Sobat Proteksi Tanaman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi nih kita pada episode kali ini, tentunya episode yang kita akan menggali-gali mengenai informasi tentang proteksi tanaman, karena kita dibersamai nih oleh narasumber yang cantik-cantik pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin dari kakak-kakak nih dari sebelah kanan saya boleh memperkenalkan diri nih Kak, silahkan. Oke, halo Sobat Proteksi, kenalin nama aku Farah Fadila, aku biasa dipanggil Farah dari HPT Angkatan 2020, salam kenal. Salam kenal Kak Farah. Nah, mungkin nih sebelah kiri saya, silahkan Kak. Halo semuanya, aku Risma Ajeng dari HPT Angkatan 2020 juga. Oke, halo Kak Risma. Nah, tentunya kita sudah dibersamai Kak Risma dan Kak Farah nih yang akan kita gali informasinya terkait magang kemarin nih, terutama buat Sobat Proteksi yang angkatan 2021 atau mungkin teman-teman yang ingin mencuri start terlebih dahulu akan magang atau KL begitu masih bimbang bingung. Nah, kita hadirkan nih narasumbernya langsung untuk kita gali informasinya gitu. Nah, langsung aja nih, saya kepo nih terkait magangnya Kak Farah dan Kak Risma nih. Gimana nih kabar dari Kak Farah sama Kak Risma setelah kemarin selama 1 semester ya magang, terus KKN, terus selanjutnya kita udah back to reality ke Faperta nih. Mungkin dari Kak Farah terlebih dahulu. Oke, jadi aku mau kasih kabar baik. Judul penelitian aku udah di ACC sama DPA aku. Congrats. Oke, jadi sekarang aku sibuk ngejar deadline proposal penelitiannya biar bisa sempro. Amin, doain. 3,5 tahun ya Kak. Amin. Aduh, pressure ya Mbak. Iya. Terus aku juga ngasprak 2 praktikum sama ikut kelas Jepang. Oke, keren banget nih, sangat sibuk nih Kak Farah. Nah, kalau Kak Risma nih kesibukannya lagi ngapain? Kalau aku sendiri ya, aku baru cari-cari topik buat penelitian skripsi, jujur. Terus juga ini ada ambil 1 matkul sama asisten juga 1, udah sih itu aja. Oke, jadi tadi jadi aspra sama mengumpulkan topik-topik ini ya, gitu. Oke, tentunya Kak selalu semangat selalu gitu ya. Terus nah, tadi kan udah berkabar nih tentang kesibukannya. Nah, kita sedikit nostalgia nih kemarin tentang magangnya nih Kak Farah sama Kak Risma, di mana, kenapa dan milih tempat itu gitu Kak. Oke, aku dulu. Oke, berat. Jadi aku kemarin waktu Februari 2023 aku magang di PTBC International Tbk. Itu multinational company dan fokusnya itu di pengembangan produk benih hibrida. Ada juga yang lain kayak pestisida, pupuk sama produk pertanian lainnya. Gitu. Tempatnya di mana tuh Kak kalau BC itu di kota mana? Kalau aku kemarin di Kediri, Jawa Timur, itu pabrik yang paling gedenya gitu buat produksi. Keren banget. Kalau versi Kak Risma nih di mana nih tempat magang? Karena aku kemarin ambilnya KL ya. Itu aku ambil KL di Tani Murni. Itu dia perusahaan benih juga, tapi perusahaan benih hortikultura kayak cabai, kemudian ada terong kayak gitu. Itu lokasinya ada di Sleman, deket di Pakem, itu ada. Berarti ngelaju gitu ya Kak? Iya, benar banget, dari kos. Berapa orang nih Kak kalau di sana, kalau di? Aku kemarin 2 orang, jadi aku sama temenku, udah itu aja. Fokusnya kalau di sana tuh ngapain aja nih Kak? Kalau sebenarnya di sana kan produksi benih ya. Nah, itu sendiri kalau aku sama temanku tuh dibagi 2. Kalau aku lebih ke lab molekulernya, jadi lebih ke PCR buat pengujian-pengujiannya gitu. Kalau temanku lebih ke lapangan buat lebih ke ini nih, produksi langsung di lapangan nanamnya gitu.
Oke, kalau versi Kak Farah tuh ngapain aja di BC? Kalau di BC itu namanya MBKM ya, mungkin lebih beda sama KL. Kalau KL fokusnya lebih yang kerja langsung. Kalau kita tuh lebih yang belajar buat kenal dunia kerja itu gimana sih. Nah kalau di BC itu kemarin aku sama temenku dari UGM yang HPT itu 2, ada 6 dari HPT dari UGM yang Pemul. Terus kita juga ternyata bareng gitu, bareng, nggak UGM doang, ada Undip, ada UNS, Unpad, UB, sama universitas lainnya aku lupa siapa aja, rame banget, pokoknya ada 30-an orang gitu. Terus kalau di BC itu sistem kerjanya tuh pindah-pindah gitu loh, jadi setiap 10 hari, jadi kan BC itu punya departemen banyak nih, ada yang departemen research and development, ada yang production, processing and stuff kayak gitu. Jadi bertahap gitu every 10 days kita kayak rolling. Jadi semuanya dapat, ada yang di lab, ada yang di lapangan, jadi semuanya belajar gitu. Oke, keren banget, punya kelebihan dan kekurangan di masing-masing tempat gitu ya. Mungkin jadi bisa pertimbangan nih nanti sobat proteksi untuk memilih magang atau magang MBKM atau KL gitu. Nah, terus selanjutnya nih, kalau realita dan ekspektasinya nih sebelum daftar BC ataupun daftar tani murni ya tadi, gimana nih Kak Farah terlebih dahulu? Kalau aku ekspektasinya, aku kan aku baru pertama kali banget, jadi sebenarnya aku put my expectation to zero banget, kayak nggak mau deh ekspektasi yang muluk-muluk. Jadi aku mikir kayak, oh mungkin aku sama Hanin yang dari HPT, kita bareng ngumpulnya ya udah yang sama anak UGM, terus kita kayak cukup ngikutin bapaknya kerja apa, kita ngikutin. Ternyata it's not like that. Ternyata pas realitanya kita bener-bener dibimbing, diajarin, diayomi banget, diajak jalan-jalan juga, diajak makan-makan, terus kayak kita kunjungan farm nih 1-2 jam, tanya-tanya segala macam, gitu ya. Kayak study banding, terus kita langsung turun ke lapangan, terus misalnya sorenya nanti kita ke lab, terus juga belajar. Bapak-bapaknya tuh kayak super fun gitu loh, nggak yang kita tahu mereka itu benar-benar expert, tapi mereka nggak nunjukin itu di depan kita, jadi kayak merendah hati kayak ngajarin kayak kamu mau tahu apa sama kita aja, nanti kita jawab, kamu penasarannya di mana. So far so good sih di BC. Kalau kayak outputnya gitu gimana Kak, setelah 1 hari selesai sorenya langsung ngerjain atau kayak gimana gitu? Biasanya kalau di BC itu udah ada plan banget, kita dapat ada timeline banget. Misalnya 10 hari nih di research and development, hari pertama kita di sini perkenalan dulu, terus kunjungan farm, ABC segala macam. Terus di BC juga ada event. Kemarin aku ikut Farm Field Day, itu tuh kayak ngumpulin seluruh petani dari Indonesia datang ke BC dan kita ikut di sana gitu, ngisi dan ikut belajar juga kayak gitu, kenal produk-produk baru BC. Seru sih. Kalau versi Kak Risma nih gimana nih ekspektasi dan realitanya? Iya, karena tadi ya kemarin aku kan KL ya, cuman 1,5 bulan kurang lebih buat mengisi libur semester kayak gitu ya. Nah, jadi aku dulu tuh mikirnya kalau aku KL itu pasti di sana kayak kita kerja yang bener-bener kayak ya bener kayak tadi ngikutin si pekerjanya kayak ya ke mana mereka gitu. Enggak, ternyata di sana aku jadi lebih belajar tentunya, dapat ilmu baru. Apalagi kan kemarin sebelum kuliah offline ini ya, kita kan online gitu ya, Zoom, dan kita kayak meraba-raba nih gimana di dunia kerja kayak gimana gitu kan. Dan ketika kita KL gitu, kita kayak bener-bener dapat kayak gini loh ternyata kerja dunia kerja tuh, kita kayak bener-bener. Dan di sana tuh pegawainya itu kayak baik-baik dan mau membimbing kita gitu loh. Jadi kayak apa yang kita mau pelajari di sana tuh mereka kayak welcome, kayak ayo ini nih di sini tuh ngerjain ini gitu. Jadi kalau kamu besok tertarik di dunia kerja yang perusahaan benih nih, kamu dari proses breeding sampai produksinya tuh akan runtut nih kayak gini gitu. Jadi kita kayak dapat hal baru. Apalagi kan aku di sana tuh lebih fokusnya ke lab ya, lab molekuler. Di sana tuh lebih PCR-nya. Iya bener. Di sana kayak aku belajar dari pagi tuh aku ekstraksi kan ya, ekstraksi misal berapa sampel, biasanya kayak ya adalah berapa puluh sampai ratusan sampel, tapi itu nggak langsung dikerjain dalam 1 hari, kayak bertahap gitu kan. Nah nanti kayak siangnya itu kita nunggu running PCR nih, running tuh kita nggak yang yang kerja terus gitu. Ya kita kayak bisa
tanya-tanya nih sama pekerjanya kayak ini tuh cara ini tuh di sini tuh ngapain aja. Nah jadi selain kita nunggu running PCR nih, kita bisa kayak tanya-tanya, dapat informasi lebih dalam dari itu. Terus nanti kayak sorenya itu bisa elvo apa hasil yang udah kita PCR tadi. Dan kayak apa ya, itu adalah hal baru buat aku karena sebelumnya emang kita kuliah online kan belum dapat gambaran gitu ya. Gambaran setanya nyata gitu ya. Ya makanya itu sih buat aku kayak menambah ilmu baru. Ya, menarik sekali ya. Kalau hal menarik yang sulit dilupakan nih, memorable banget dari kakak tuh apa selama magang atau KL di sana nih? Mungkin dari Kak Farah dulu nih. Kalau aku ya, kan emang pribadinya kayak suka kenal lingkungan baru, kenal teman baru. Aku nggak expect ternyata bonding yang aku lakuin sama tim aku. Jadi kita tuh dibagi 6 tim. Jadi kayak aku kepisah sama Hanin, aku nggak ada teman UGM, gitu dicampur, ada yang Undip, UB segala macam. Aku kayak ternyata mereka tuh juga nggak kalah pinter keren loh sama kita. Kan stereotip UGM kan yang kayak anaknya pinter banget. Ternyata nggak juga, maksudnya teman-teman yang aku itu juga pinter-pinter, kayak talkative banget orangnya, aktif. Jadi aku tuh kayak merasa terpacu, nggak boleh kalah nih, pokoknya harus bisa bareng mereka. Dan itu benar-benar pengalaman kita selama 3-4 bulan itu memorable banget. Dan aku nangis loh waktu perpisahan sama teman kita, kayak kita nggak ketemu lagi. Kayak itu sedih banget tapi fun juga. Oke, mantap banget. Kalau versi Kak Risma nih gimana hal menariknya, memorable? Hal menarik yang aku dapetin selama KL 1,5 bulan. Ini meskipun 1,5 bulan gitu ya, tapi menurutku ini tuh kayak berharga banget karena di sana kita kenal orang-orang baru, mulai dari pegawainya di sana maupun teman-teman juga, sama di sana juga kayak ada mahasiswa lain gitu dari universitas lain yang juga magang di situ. Kita kayak ada perbincangan yang bikin kita tuh kayak menambah wawasan kita loh. Kalau yang di UGM di sini nggak ada, terus di sana ada kayak gitu. Jadi kita kayak menambah tukar informasi kayak gitu. Jadi menurutku itu adalah hal yang baru dan menarik gitu. Pas 1,5 bulan, pas nyaman-nyamannya udah selesai gitu ya. Oke. Nah mungkin nih yang terakhir nih dari kakak buat sobat proteksi, tips and trick atau motivasi nih buat teman-teman kayak gitu. Silakan dari Kak Farah dulu. Kalau aku ke motivasinya ya mungkin ya, dari aku, teman-teman jangan takut buat nyobain hal baru, jangan takut buat kenalan sama orang baru, jangan sungkan-sungkan buat kenal lingkungan baru gitu, jangan takut, karena cepat atau lambat teman-teman itu bakal masuk dunia kerja dan pasti bakal ngerasain kayak gitu. Jadi why don't we start earlier gitu loh, menurut aku sih kayak gitu. Dan diniatin kalau magang itu jangan ilmunya tuh bukan buat kita sendiri, tapi diniatkan bahwa ilmu itu nanti bisa kalian sebarkan ke teman-teman dekat kalian dan itu jadi berguna gitu buat semua orang gitu sih. Kalau dari versi Kak Risma nih gimana nih? Iya, menurutku tadi tips ya kayak buat kita milih tempat KL ataupun magang itu fokusin ke teman-teman kalian. Jadi kalau kalian fokusin ke kalian masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kalian pengennya kayak lebih belajar nih, pengen besoknya aku kayak pengen di perusahaan benih, mau cari pengalaman di perusahaan benih maupun atau mau bekerja di perusahaan apa gitu, kalian kayak fokusin nih cari tempat magang atau KL yang kalian emang bener-bener pengen belajar di situ kayak gitu. Jadi kalian dapat ilmunya tuh sesuai apa yang kalian inginkan kayak gitu sih. Jangan terpaksa gitu ya. Iya, bener banget. Nah, nggak terasa nih udah banyak banget tadi insight baru, informasi baru dari kakak-kakak. Mungkin menjadi pertimbangan nih buat sobat proteksi nantinya memilih MBKM atau KL yang memiliki kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke, nah teman-teman kan pastinya udah punya gambaran nih nantinya mau magang atau KL, terus ekspektasi dan realitanya, terus hal apa aja nih yang akan dilakuin di tempat magang KL-nya gitu. Oke, nah sayang sekali nih teman-teman udah di akhir episode kali ini yang tadi udah dapat insight baru dari Kak Farah dan Kak Risma. Terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Mungkin besok-besok kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Oke.
terima kasih juga untuk Sobat Proteksi Tanaman yang sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu stay tune dengan episode Protect Pots lainnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.